Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Jerry Gerungan. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang sistem ANBK di tahun 2023. Dan pada bagian yang kedua ini saya akan membahas khusus cara menggunakan aplikasi Proktor ANBK. Ya, Bapak Ibu silakan pertama-tama Bapak Ibu bisa mendownload ya manual aplikasi Proktor di website anbk.kemdikbud.go.id ya. Di bagian kanan sini ada download berkas. Silakan bisa melihat juga manual aplikasi Proktor tahun 2023 ya, seperti ini ya. Jadi ada pengertian tentang tes komputerisasi ya, CBT dan UK ya. Kemudian ada spesifikasi komputer di sini untuk komputer Proktor, spesifikasinya ini, dan juga komputer client ya. Selanjutnya ada DENA jaringan UK daring ya. Tentunya harus ada internet ya. Nah, selanjutnya ada access point dan switch ya untuk mode semi daring ya, menggunakan kabel LAN tentunya. Di sini ada komputer Proktor dan komputer client ya di sini. Nah, untuk yang menggunakan yang ANBK-nya daring ya, bisa langsung menggunakan WiFi tanpa kabel ya. Oke, selanjutnya untuk aplikasi Proktor Browser ya. Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi Proktor Browser ya. Ini berjalan hanya di platform OS Windows 7, Windows 8, dan Windows 10 ya. Jadi silakan download di website ANBK ya, di bagian download berkas di sini ada folder. Silakan diklik ya. Selanjutnya silakan dipilih ya, Proktor Browser yang 64 bit atau yang 32 bit ya, tergantung sistem di komputer atau laptop Bapak Ibu ya. Jadi silakan mengecek sistemnya di bagian pengaturan ya. Pengaturan, setting ya, kemudian di bagian sistem ya. Kemudian di bagian about. Nah, kita bisa melihat sistemnya 64 bit atau 32 bit ya. Di sini menggunakan Windows 10 ya. Nah, berarti saya akan mendownload Proktor Browser yang 64 bit ya. Di sini kita langsung tekan, kita langsung download Proktor Browser ya. Kita tunggu ya di sini. Oke, nah kalau sudah selesai ya, kita mendownload ya, ini Proktor Browsernya ya. Kita langsung ekstrak filenya menggunakan WinRAR ya atau WinZip. Kita ekstrak dulu filenya. Oke ya, seperti ini ya. Kita buka folder Proktor Browser. Nah, selanjutnya untuk menjalankan Proktor Browser ini ya, aplikasinya Proktor Browser ya. Ya, ini kita bisa buatkan shortcutnya juga ya di depan desktop agar lebih mudah untuk diklik ya. Kita send to desktop ya, kita send to desktop ya, supaya kita bisa langsung buka Proktor Browsernya di desktop ya. Kita bisa langsung buka browser Proktor Browser di sini ya. Kita klik 2 kali ya, maka ini adalah tampilan utama dari Proktor Browser ya. Nah, kita tunggu sampai semua spesifikasinya tercentang hijau, mulai dari operating system ya, CPU, RAM, dan internet connection ya. Kalau sudah tercentang hijau keempatnya, baru kita bisa tekan run ya. Kita tekan run ya. Ini adalah tampilan login dari aplikasi Proktor ANBK ya. Jadi kita untuk masuk harus memiliki ID Proktor dan password. Nah, cara untuk mendapatkan ID Proktor dan password itu dari mana? Dari website ANBK. Kita bisa keluar ya dengan menekan tombol Windows saja di sini ya. Kita kembali ke website ANBK ya.
Nah, nanti di menu bagian kiri sini ya. Nah, karena ini masih tahap simulasi, kita ke menu simulasi ya. Kalau sudah gladi bersih atau pelaksanaan asesmen nasional, menunya di sini ya. Nah, kita ke menu simulasi, nanti ada komputer proktor di sini ya. Kita tekan komputer proktor. Untuk kode server ini ya, kita copy saja kode server ini ya. Dan passwordnya yang ini ya, sudah ada password ya. Kita kembali ke CBT Proctor ya, masukkan ID Proctor yang merupakan kode server ya, di ini, dan masukkan password. Oke, selanjutnya terbuka tombol sign in, kita langsung tekan sign in. Oke, maka kita akan masuk di beranda aplikasi Proctor ya. Nah, di sini kita bisa melihat status Proctor ya, ID Proctor ya, dan nama sekolah. Selanjutnya kita bisa melihat data statistik peserta ya. Nah, contoh ini sesi 1 hari pertama ya. Ada berapa peserta ya, di sini ada 45 peserta yang login, peserta yang mengerjakan tes, peserta yang selesai mengerjakan tes. Begitu juga dengan hari yang kedua ya. Ya, selanjutnya kita bisa keluar dari menu di bagian kanan atas ini ya, dengan tekan logout. Ya, selanjutnya yang paling penting di sini ada beberapa menu-menu yang digunakan pada aplikasi Proctor ya. Nah, yang pertama itu status peserta, ada daftar peserta, status tes, request reset login, daftar login, kelompok tes, dan laporan pengolahan. Ya, fungsi-fungsi dari menu-menu ini Bapak Ibu bisa melihat di buku panduan ya. Di manual aplikasi Proctor Browser ya. Ya, ini ya fungsi-fungsi dari menu-menu pada aplikasi Proctor Browser ya, mulai dari beranda ya, status tes ya, daftar peserta, kelompok tes ya, daftar login peserta, request reset login, laporan pengolahan ya. Oke, itu ya. Jadi kita harus memulai dari mana ya? Nah, kita akan memulai dari menu ya, ini ya, status tes ya. Nah, berikut langkah-langkah untuk memulai tes ini ya. Langsung di poin ketiga ya, pastikan helpdesk sudah membuka akses token seperti yang tercantum pada nomor 3. Klik tombol release token untuk menampilkan token ya. Nah, token akan kadaluarsa dalam waktu 15 menit. Proctor dapat melakukan rilis token kembali jika tombol rilis token untuk mendapatkan token baru. Klik menu kelompok tes. Nah, berarti setelah itu kita tekan kelompok tes ya. Kita kembali ke Proctor Browser ya, berarti kita ke menu status tes ya. Ini langkah pertama. Kita melakukan tes ya. Di sini ada kode tes, waktu tes ya. Ini ada waktu tes ya, tanggal dan waktu ya, dimulai dari jam 6.05 sampai 18.00. Kemudian ada waktu perpanjangan tes. Kemudian ini untuk kelompok tes 1 karena masih simulasi ya. Nanti misalnya kalau sudah gladi bersih dan pelaksanaan APK akan ada mungkin 3 sesi ya, sesi 1, sesi 2, sesi 3 atau kelompok tes 1, 2, dan 3. Nah, kita langsung tekan release token di sini ya, karena langkah awalnya kita harus merilis token dulu ya. Kita tekan release token. Ya, kita sudah mendapatkan tokennya ini ya. Nah, langkah selanjutnya sesuai dengan manual aplikasi Proctor ya, kita klik menu kelompok tes untuk melakukan untuk mengaktifkan seluruh peserta tes ya. Jadi lakukan checklist pada checkbox, kemudian klik tombol assign untuk mengaktifkan seluruh peserta tes. Proctor dapat melakukan filter berdasarkan status kode tes dan kelompok tes. Ya, kita langsung ke aplikasi Proctor Browser di menu kelompok tes ya. Ini langkah kedua.
Nah, selanjutnya di bagian sini ya, status, pilih status. Nah, pastikan di sini non-aktif karena yang akan kita pilih yang belum aktif ya pesertanya. Kemudian kode tesnya di sini karena di sini saya sudah hari kedua ya, saya akan pilih H2. Ya, kita bisa melihat status tesnya di sini ya. Ini ya, kode tes ya H2 ya, karena sudah hari kedua ini saya membuat tutorial ini. Nah, jadi saya pilih H2 di kode tes, kemudian kelompok ya, di sini hanya ada kelompok 1 ya. Kemudian barulah kita tekan apply ya, di sini kita tekan apply ya. Maka akan muncul semua ya peserta di sini ya. Nah, selanjutnya kita checklist ya semua peserta, kemudian tekan assign ya, di sini kita tekan assign ya. Oke, selanjutnya nah karena masih ada peserta yang belum terchecklist ya, maka di sini kita lakukan pengaturan karena ya sebenarnya kita bisa mengatur di sini ya supaya dia langsung ke 45 peserta ya, baru tekan sign semua ya. Oke ya, maka sudah habis ya yang status non aktif, kita ke status aktif ya, kemudian apply ya. Ini sudah aktif semua ya, username, nama peserta ya, kode tes. Nah, kita bisa cek status peserta ya di sini ya. Ya, jadi proktor bisa memantau ya status tes dari peserta di sini ya. Ini tes sedang dikerjakan. Nanti kalau sudah tes selesai, nanti akan ada tes selesai di sini ya. Dan apabila peserta mengalami gangguan seperti gagal login, maka proktor ya bisa melakukan reset login di menu sini ya, daftar login ya. Ini ada menu request reset login, tapi ini jika peserta yang melakukan request. Tapi kalau untuk proktor mau langsung reset peserta, langsung dari daftar login di sini ya. Nah, selanjutnya bisa memilih peserta yang akan di reset, kemudian reset peserta ya di sini. Kalau misalnya request reset login, ini yang dari request dari peserta ya yang ingin melakukan reset ya. Selanjutnya kita bisa langsung reset ya berdasarkan request. Ya, kita centang di sini untuk peserta yang meminta reset login ya, baru kita kemudian kita tekan request reset login select ya. Terakhir laporan pengolahan ya. Nah, terakhir proktor bisa melakukan cetak respon jawaban peserta ya, cetak laporan peserta yang sudah selesai, dan sesuai dengan manual ini ya, ada peringatan untuk mencetak laporan ya, pastikan semua peserta sudah selesai mengerjakan tes. Ya, akan ada tanda warning jika proktor memaksakan untuk cetak laporan di saat masih ada peserta yang berstatus tes sedang dikerjakan. Jadi di sini ya, menu laporan pengolahan. Ya, oke ya. Ya, demikian dulu ya tutorial dari saya tentang cara menggunakan aplikasi Proktor ANBK di tahun 2023. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung pada kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share video ini, serta subscribe bagi yang belum subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.